Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cucu-cucu sekalian. Jumpa lagi dengan kakek. Alhamdulillah, kakek dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apa. Semoga juga cucu-cucu sekalian, seperti juga kakek. Untuk itu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan petunjuknya pada kita. Sholawat dan salam kita sampaikan, kita panjatkan untuk kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada kita nanti di hari kemudian nanti. Cucu sekalian, dalam kesempatan ini kebetulan hari Jumat, jadi kakek ingat nih, belum memberikan penjelasan tentang sholat Jumat, belum memberikan uraian tentang sholat Jumat yang sangat penting sekali gitu. Karena sholat Jumat itu merupakan hal yang khusus, seminggu sekali kita berkumpul bersama-sama berjamaah di masjid. Ya, dasar hukumnya adalah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, di dalam surat itu Allah memerintahkan pada kita, yaitu kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian pada mengingat Allah. Dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Nah, itu dasar hukum sholat Jumat. Di situ ada, kalau diseru itu harus bersegeralah. Itu bersegeralah itu ada hadis ya, tentang bahwa ada malaikat-malaikat yang menjaga di pintu-pintu masuk masjid, yang mencatat siapa-siapa orang yang datang, yang duluan dapat pahala lebih besar kan. Dan sampai nanti pada saat khotib naik mimbar, itu catatan itu ditutup karena malaikat juga mendengarkan khutbah. Itu hadisnya. Namun yang datang setelah khatib naik pun itu masih memperoleh pahala. Namun pahalanya ya seperti biasa gitu, pahala orang yang sholat. Tidak mendapat pahala yang datang pada saat dicatat oleh malaikat tersebut. Itu ya cucu-cucu sekalian. Jadi kalau hari Jumat begitu ada adzan atau sebelum adzan, segera datang ke masjid. Karena itu tadi, siapa yang duluan pahalanya lebih besar ya. Kalau kita, karena kita pun ya harus mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, insya Allah. Biarpun kalau masuk surga itu didasarkan oleh rahmat daripada Allah. Cuman menurut kakek ya, datang duluan ke masjid itu sudah merupakan rahmat juga dari Allah. Ya, itu dasar hukumnya. Jadi segera datang ke masjid, dan ini diwajibkan untuk laki-laki yang sudah balik. Karena itu dikecualikan, ada 4 itu yang dikecualikan, itu adalah para budak, tapi kan kita sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Lalu wanita, anak-anak, dan orang sakit itu dibolehkan tidak sholat Jumat. Namun wanita dan orang sakit tetap harus melakukan sholat duhur, diganti dengan sholat duhur seperti biasa. Ya cucu-cucu, demikian. Lalu ada hadis tentang sholat Jumat ini dari Nabi yang bersabda begini, orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena lalai, Allah akan menutup hatinya. Itu dari Abu Daud tafsirnya. Lalu ada lagi, hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan salat Jumat, atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah, sehingga mereka menjadi orang yang lalai. Itu jadi salat Jumat itu ya harus segera dilaksanakan, harus selalu dilaksanakan. Karena tadi kalau 3 kali itu sudah termasuk orang yang akan ditutup hatinya. Cuman jangan juga 1 kali enggak sholat Jumat, besoknya sholat Jumat, lagi besoknya lagi tidak sholat. Jadi hati-hati itu, bukan 3 kali berturut-turut dalam pengertian barangkali ya.
Tapi dalam memang hitungannya sih 3 kali berturut-turut. Tapi ya tidak boleh kita mempergunakan eh, syarat tersebut untuk tidak sholat Jumat. Karena tadi sholat Jumat itu mendapat pahala yang lain daripada sholat biasa gitu. Ya, karena hari Jumat pun merupakan suatu hari yang sangat istimewa ya, karena disebutnya juga adalah hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayam atau pemimpinnya hari gitu, yang bagus. Karena begini, kita tahu nama-nama hari ya dalam kita itu pertama minggu itu bisa disebut juga Ahad. Ahad itu artinya satu, itu dalam bahasa Arab. Lalu hari Senin itu sebenarnya dari bahasa Arab Isnin, 2. Lalu Selasa itu dari 3, Salasa di bahasa Arabnya. Lalu 4 adalah Arba, jadi Rebo kita ya, Rabu gitu, jadi Arbaah. Lalu Kamis adalah dari Hamsah, 5 ya, Hamsah, jadi hari Kamis. Nah kalau Jumat itu memang lain gitu. Kalau 6 itu kan namanya sitat ya, tapi disebut Jumat. Kenapa? Karena para Jumat itu adalah orang-orang berkumpul. Jumu'ah itu berarti orang-orang berkumpul bersama-sama berjamaah di masjid. Lalu kalau 7 Sabtu itu adalah dari Sab'ah gitu ya. Jadi 6 sitah menjadi Jumu'ah itu berkumpul atau beramai-ramai melakukan sholat. Itu namanya aja sudah istimewa sekali gitu. Bahwa memang hari Jumat itu, Jumu'ah itu ditetapkan sebagai hari berkumpulnya umat-umat Islam yang wajib melakukan sholat, yaitu laki-laki tadi, seminggu sekali. Ya, jadi itu keistimewaan dari hari Jumat. Jadi harus diperhatikan betul-betul dan harus dilaksanakan sholat Jumat selalu dan selalu, jangan sampai itu tadi 3 kali, karena Allah itu gampang saja membolak-balikan hati gitu ya. Udah 1 kali baru 1 kali, nanti 2 kali, nanti ketiga kalinya ternyata kita ada halangan, siapa tahu jadi berarti 3 kali berturut-turut itu sudah kita sesuai dengan hadisnya ya, hatinya ditutup. Nah hati yang ditutup itu nanti coba kakek bicarakan sedikit nanti ya. Jadi yang seterusnya adalah tentang kebaikan hari Jumat ya. Dari tadi Jumat itu kan hari istimewa ya, hari istimewa. Yaitu ada beberapa, dari mulai nama tadi kita lihat. Lalu ada kegiatan-kegiatan yang di hari Jumat itu pahalanya lain daripada hari-hari biasa. Ya misalnya sedekah, kita harus lakukan sedekah, itu juga sama, anunya lebih banyak. Lalu kita bersolawat kepada Nabi. Nah mengenai sholawat itu memang Nabi bersabda bahwa nanti siapa yang banyak bersolawat kepadaku nanti akan dekat denganku nanti di akhirat. Nah itu kalau Jumat itu sangat bagus sekali untuk selalu bersolawat. Lalu berdoa. Nah di hari Jumat itu ada suatu waktu tertentu yang memang sangat bagus untuk berdoa, yaitu setelah asar. Jadi setelah asar kalau memang waktunya tidak ada kegiatan lain, ya sebaiknya kita di masjid sampai maghrib terus berdoa, karena waktu yang tepat untuk berdoa. Semoga doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tutur sekalian, sholawat. Lalu juga hari Jumat itu memang waktunya kita bersih-bersih gitu ya. Sunahnya bersih-bersih, ya mandi besar, mandi wajib gitu istilahnya, tapi sunnah ya untuk Jumat. Lalu kita potong kuku, potong rambut, nah itu. Jadi kita bersih-bersih pada saat melakukan sholat Jumat itu disunahkan. Jadi banyak pahala yang berkaitan dengan hari Jumat itu. Nah sekarang kayak bicara masalah hati yang tadi ditutup ya, hati yang mati itu. Jadi kalau kita 3 kali berturut-turut tidak sholat itu, maka hati kita akan dimatikan oleh Allah. Nah mengenai hati yang mati ini ada di surat Al-Baqarah ayat 7 yang selalu kita baca, sering kita baca lah. Isinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawatu
walahum adzabun azim. Jadi telah kumat ada Allah telah menutup mati hatinya dan pendengarannya, lalu matanya ditutup, dan bagi mereka adalah azab atau siksa yang sangat keras sekali. Itu jadi yang kalau seandainya kita tergelincir kepada hati yang mati itu tadi akan mendapat azab yang keras. Jangan sampai audzubillahi kita jangan sampai seperti itu ya. Jadi begitu Jumat, bagi cucu-cucu yang sudah masuk syarat untuk sholat Jumat, yang sudah balik ya harus segera tadi. Jangan dilalaikan ya, karena jangan sampai hati kita menjadi mati itu. Karena kalau udah mati itu pasti ya namanya mati ya, tidak akan melihat kebenaran. Selalu melihatnya kemungkaran. Jadi tidak mau bersyukur, tidak membuat amal, biarpun kita tahu ada surga, tetapi ya sudah kita acuh karena hati kita sudah mati gitu. Lalu lihat orang mati juga acuh aja, padahal orang mati itu sebagai tadabur kita bahwa suatu kita pun akan mati. Jadi kita kembali pernah kakek ceritakan harus mempersiapkan diri ya gitu. Jadi hati ini untuk sebagai tambahan pengetahuan ada 3 jenis ya, 3 jenis hati ini. Tapi ada yang bilang 4, nanti coba kakek sampaikan. 3 jenisnya itu, yang satu adalah kolbun mayit, itu hati yang mati tadi itu. Lalu yang bagusnya ada kolbun salim, hati yang selamat, yang tenang, yang damai, tentram. Lalu yang ketiganya kolbun marid, hati yang sakit. Nah, hati yang sakit itu terbagi 2, ada munafik dan musafa. Itu ada yang kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang tidak gitu. Itu hati yang sakit. Jadi kalau bisa kita selalu menjadi kolbun salim. Insya Allah kita akan masuk surga nanti. Kita harus jaga, kita bersihkan hati kita. Kakek selalu cerita mengenai bagaimana membersihkan hati dari kita, sifat-sifat buruk yang pernah kita diskusikan lama itu. Insya Allah kalau hati kita bersih dari segala noda, dosa-dosa dan lain-lain, kita minta ampun, kita berzikir dan lain-lain, ya insya Allah kita dibersihkan hatinya. Dan nanti insya Allah pada saat kita menaiki atau berjalan di atas Shirathul Mustaqim, kita akan lancar untuk masuk ke seberangnya, insya Allah. Ya gitu cucu sekalian. Jadi hati-hati pada saat hari Jumat, itu banyak sekali pahala-pahalanya, jangan sampai diabaikan. Ya, jangan lalai. Sebenarnya salat yang lain juga sama, jangan lalai berbuat salat, melakukan salat ya. Tapi untuk hari Jumat itu memang hal yang khusus tadi. Ya, semoga bermanfaat untuk cucu sekalian. Mudah-mudahan kembali kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah, selalu dalam peroleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kakek mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya lah, ada yang kata yang salah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kakek, karena ya itulah selaku manusia, banyak yang salah, banyak kejeblos dan lain-lain. Yang kebenaran yang murni adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.